Halo bro dan sis, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi kita di film based on true story. Kali ini cerita filmnya diangkat dari kejadian perampokan yang terjadi di sebuah kantor pos Italia di tahun 1996 lalu. Filmnya berjudul Gli Uomini d'Oro atau The Golden Man. Di sebuah bar ketika semua fans klub Juventus sedang antusias menonton partai derby della Mole antara Juve dan Turin, seorang abang-abang playboy yang merasa kegantengan malah lebih semangat cerita soal kisah pikniknya yang baru ia lalui di Costa Rica. Di sana ia bilang bahwa dengan uang sedikit saja mereka sudah bisa hidup bagaikan raja. Luigi Meroni, si om-om ini memang penikmat hidup senang. Hobinya pergi ke disko lalu ngebungkus wanita-wanita pesta. Di balik semua itu ternyata dia ini sedang menghadapi sebuah dilema. Tahun sebelumnya di tahun 1995 muncul seorang presiden baru yang merubah sistem peraturan bagi PNS negara Italia. Mereka yang ambil pensiun dini sekarang itu tidak akan diberikan pesangon. Luigi pusing harus membayangkan bahwa dirinya bakal terus jadi supir hingga 20 tahun ke mendatang. Pekerjaannya si Om Luigi ini adalah driver dari kendaraan pengangkut uang di kantor pos. Oleh karenanya dia pun jadi sering ngomel-ngomel, komplain bahwa seharusnya dia sekarang ini sudah jadi juragan bar striptease di Costa Rica. Keluhannya itu selalu ia tumpahkan kepada Alvis, partnernya mengendara di kantor pos. Luigi benci dengan kehidupannya dan terutama benci terhadap Lamberto Dini, sang ketua DPR yang telah mengesahkan peraturan baru tersebut. Suatu hari karena enak mendengar keluhan Luigi, Alvis dengan kesal bilang bahwa kalau dia memang bosan dengan hidupnya, sekalian saja dia rampok uang yang mereka bawa. Kebetulan di dalam van bawaan mereka ada sebuah vault kecil yang bisa dipakai untuk sembunyi untuk menukarkan uang bawaan mereka dengan uang palsu. Ucapan kesal Alvis tadi ternyata difikirkan serius oleh Luigi. Om Luigi memang begitu stres memikirkan masa depannya. Apalagi karena saat itu ia sedang punya pacar cantik yang pastinya harus ia servis dengan kenyamanan hidup. Saking stresnya, Luigi selalu gagal dalam melakukan peluncuran roket. Ia pun jadi makin gak pede dan makin desperate untuk melakukan ide sembarang yang sebelumnya pernah diucapkan oleh Alvis. Ide itu kemudian ia utarakan kepada Luciano, sobat dekatnya. Temannya ini yang punya bodi kecil ia suruh untuk nyempil di dalam vault lalu menukar uang rampokan dengan uang palsu yang akan mereka persiapkan sebelumnya. Vault kecil itu sama sekali tidak pernah diperiksa oleh polisi patroli. Luciano pastinya kaget ujuk-ujuk dia diajak ngerampok. Sempat ia menolak, namun mengingat bahwa hidupnya pun saat itu lagi ancur-ancuran, ia pun mengiyakan ajakan nekat dari Luigi. Luigi kemudian memaparkan rencananya bahwa nantinya mobil van yang biasa ia bawa pada pagi hari belum dikawal oleh polisi. Mereka bisa ketemuan dulu di sebuah tempat sebelum dia menjemput Alvis. Setelahnya, van akan melalui 10 checkpoint dengan lokasi terakhir di kantor pos pusat. Polisi patroli akan langsung cabut dengan mobilnya dan berikutnya tugas dari Luigi untuk meloading uang-uang tersebut. PR selanjutnya adalah untuk mencari kertas yang punya berat sama dengan uang senilai 4 miliar lira yang mana setara dengan 100 kg kertas. Mereka bisa membeli koleksi majalah Lega Calcio salah seorang teman untuk dijadikan pengganti uang. PR selanjutnya yaitu penukaran uang di dalam vault sempit yang harus bisa dilakukan sekitar 4 menit saja sebelum Alvis balik lagi setelah mengambil uang setoran. Setelah dilakukan percobaan di dalam bagasi, Luciano tetap nggak bisa melakukannya karena kondisi gelap dan sempit. Luigi memikirkan bahwa mereka harus punya waktu lebih lama agar bisa melakukannya. Oleh karenanya esok harinya dengan polos ia pun menuturkan niatnya itu kepada Alvis. Luigi minta agar temannya itu ngulur waktu dikit, setelah itu esoknya ia akan langsung kabur ke Costa Rica dan Alvis bisa bersikap seolah nggak tahu apa-apa. Luigi juga kekeh meyakinkan agar temannya ini ikut joinan saja. Alvis yang waktu itu asal jeplak ternyata menolaknya dan meminta agar Luigi segera minta surat pindah sebelum dia melaporkannya kepada atasan. Lemes sudah Luigi jadinya, harapannya sudah pupus hilang sirna.
Luigi hanya bisa memandangi Julia dari kejauhan yang harus susah payah kerja keras untuk mencari nafkah. Suatu hari di tempatnya biasa nongkrong, Luigi kaget melihat Alvis sudah berada di sana bersama dengan Luciano. Alvis ternyata tergiur dengan niatan Luigi, namun ia ingin yakin dulu dengan background calon partnernya. Dia pun kemudian memberikan syarat bahwa mereka nantinya akan bagi 3 uangnya, lalu Alvis akan bantu meloloskan kedua partnernya lewat dari perbatasan. Untuk urusan ini, nantinya dia akan tetap bersikap seperti nggak tahu apa-apa. Belum juga mendapatkan uangnya, namun Luigi sudah berpoya-poya. Esoknya dia langsung belanja untuk membuat tuxedo baru ke sebuah tailor ternama. Di sana, dia bertemu dengan Wolf, seorang mantan petinju lokal Italia yang dulu pernah ia kagumi. Merasa sudah jadi orkai baru, Luigi pun dengan pede menyalami sang mantan petinju. Beberapa hari kemudian, Luigi menyetorkan foto yang akan dibuat paspor palsu oleh Alvis. Sesuatu kemudian muncul yang membuat Alvis jadi ragu. Luciano yang Juve mania menolak jadwal yang diberikan karena bentrok dengan pertandingan penyisihan Liga Champions Juve melawan Nantes. Luigi pastinya langsung sewot, ia pun meyakinkan Alvis bahwa mereka tetap pol pada rencana semula. Hari H aksi perampokan dilakukan. Seperti yang telah direncanakan, Alvis mengambil uang dari kantor-kantor cabang yang kemudian akan diurus oleh Luciano dari dalam vault. Luciano harus bekerja keras untuk melakukannya karena waktu dan ruang yang sempit dengan loading barang yang datang terus dari beberapa kantor cabang. Menuju checking point berikut, dia ternyata belum kelar dengan kerjaannya. Hal itu membuat Luigi jadi gugup dan stres karena mereka sudah dekat dengan tujuan. Karena gak fokus, akhirnya Luigi jadi ngerem mendadak sehingga membuat semuanya mendadak terdorong, termasuk itu Luciano. Hasilnya, baterai pegangannya jadi rusak karena benturan. Alvis sudah keder saja pengen udahan, namun Luigi memaksanya untuk lanjut. Ia pun menitipkan sebuah Zivo agar ia selipkan beserta kiriman yang berikut. Seperti biasa, kemudian Alvis keluar dari dalam van dan dengan kawalan seorang polisi, ia pun masuk untuk membawa setoran uang hari itu dari kantor cabang. Ia pun lalu keluar dari kantor, lalu mendropkan uang tersebut yang kali ini disertai dengan sebuah benda besi. Zipo itu kemudian terjatuh dan menimbulkan sebuah bunyi. Sang polisi langsung curiga mendengar bunyi itu, namun Alvis bersikap belaga pilon. Perjalanan pun dilanjut, Luciano meneruskan kerjaannya dengan bantuan sebuah Zipo. Beberapa waktu kemudian, pemantik apinya itu sudah mulai kehabisan bahan bakar. Alvis kembali ingin menyerah, namun Luigi nggak mau mengalah. Di checkpoint yang berikutnya, ia meminjam korek milik polisi dengan alasan ingin merokok sebat 2 bat saja. Lancarlah kemudian usaha itu dilakukan hingga akhirnya mereka tiba di checkpoint terakhir di kantor pusat. Diperlihatkan kemudian Alvis sibuk menaruh uang dan segala dokumen penting itu ke dalam sebuah kereta dorong yang selanjutnya akan ia setorkan ke bagian admin. Setelah beres, Luigi kemudian pamit buru-buru dengan alasan gak mau ketinggalan pertandingan Juve. Mobilnya ternyata malah digedor oleh seorang polisi yang memintanya agar tahan dulu. Luigi langsung pucat pasi. Sang polisi ternyata ngajak nonton bareng karena ia pun hendak ngejar nonton Juve. Kalau keluar bareng, nanti ia bisa bantu jalan cepat dengan bantuan sirine mobil. Luigi yang ingin cepat kabur akhirnya malah harus bareng sampai 2 jam ke depan. Dengan terpaksa, ia pun mengikuti laju mobil polisi. Sepanjang jalan, ia mengalami stres yang sangat berat. Pada sebuah momen, mobil polisi ini ketahan di perempatan oleh sebuah truk angkutan yang sedang loading barang. Saat itulah tiba-tiba muncul sebuah motor yang berjalan sangat cepat dan menghantam mobil polisi. Sang pengendara motor langsung tak sadarkan diri dan harus segera mendapatkan pertolongan. Polisi itu akhirnya menyuruh Luigi untuk jalan duluan. Serasa mendapatkan rejeki segunung, Luigi pun melengos pergi menjauh dari polisi.
Setelah agak jauh, ia pun teriak histeris karena lega dan gembira. Nasib mereka hari itu seolah dipayungi oleh para malaikat. Pergilah kemudian dua rampok amatir ini untuk meneruskan rencana selanjutnya. Sebelum masuk ke cerita selanjutnya, film ini mengajak kita untuk terlebih dahulu menengok profil seorang Alvis. Tidak seperti Luigi yang begajulan, Alvis adalah seorang pria berkeluarga yang sudah memiliki seorang gadis cilik. Untuk melepas stresnya, Alvis melakukan aktivitas berburu. Sebagai pekerja kantor pos kelas rendah, orang ini terpaksa melakukan dua pekerjaan lain agar bisa memenuhi tuntutan istri. Selain kerja freelance menjadi tukang, ia pun kerja malam di bar milik The Wolf, sang mantan petinju. The Wolf ini punya cewek Latina yang bernama Gina. Cewek ini dicurigai oleh istrinya Alvis sebagai selingkuhan dari suaminya. Karena tekanan berat kehidupan, Alvis pun menderita penyakit jantung. Ajakan Luigi beberapa waktu kemudian akhirnya menjadi semacam solusi bagi dirinya untuk lepas dari tekanan hidup. Untuk itulah kemudian ia datang ke bar tongkrongan untuk menemui teman kerjanya itu. Seperti kita ikuti tadi, pada akhirnya mereka pun bersama-sama menjalankan operasi perampokan itu. Sebuah momen kunci terjadi di kantor pos pusat yang berhubungan dengan Zippo-nya milik polisi. Jadi sebelum mengajak nobar, polisi ini sempat nanyain Zippo miliknya dulu kepada Luigi. Orang ini pun jadi gelagapan, Luigi pura-pura lupa naruh. Namun karena polisi ini memaksa, Luigi kemudian memberikan kode kepada Alvis. Ia buka pintu vault di dalam agar Luciano bisa nongol dikit memberikan Zippo itu kepada temannya. Namun saat vault itu hendak ditutup, muncul kemudian dua amplop yang sulit untuk diambil lagi karena pintunya keburu nutup. Dua amplop tercecer yang belum kelar dibungkus di kantong itu kemudian ditemukan oleh polisi. Terpaksalah Alvis membawanya ke dalam kereta dorong untuk ia setorkan kepada admin. Ketika admin penerima aset-aset berharga itu memeriksa barang kiriman, ia heran melihat ada dua amplop yang berada di luar kantong yang tersegel. Oleh karenanya, ia pun tidak bisa melakukan register terhadap dua amplop itu. Pak admin harus cross-check dulu terhadap asal-usul amplop tersebut. Karena saat itu mereka pun ngejar nonton Juve, cross-check itu tidak jadi dilakukan saat itu. Alvis masih bisa langsung pergi. Di bar tempat kerja, malamnya Alvis curhat kepada Wolf soal masalah tadi. Si Wolf ini rupanya kontak yang diandalkan Alvis untuk meloloskan Luigi dan Luciano melewati perbatasan. Namun demikian, si Wolf ini memang seorang berdarah serigala. Ia malah memberikan pistol kepada Alvis, memintanya untuk mengancam duet Luigi dan Luciano, lalu membagi uangnya berdua saja. Subuh harinya saat keluarga masih tidur pulas, Alvis baru tiba di rumah dengan kondisi badan kotor penuh tanah dan kondisi mental yang traumatik seperti sedang mengalami rasa bersalah yang sangat besar. Alvis tidak sadar bahwa sesudahnya ia kemudian kolaps karena sakit jantung yang kambuh lalu dirawat di rumah sakit. Baru ngobrol bentar, istrinya langsung kasih kabar bahwa tadi ada dua orang polisi yang mampir ke rumah mereka untuk mencari Alvis. Katanya mereka ini ingin tahu keberadaan suaminya pada malam sebelum ia mengalami serangan jantung. Alvis kemudian berpesan kepada istrinya agar ia bilang saja bahwa dirinya selama itu berada di rumah. Istrinya yang tahu bahwa suaminya keluar semalaman ternyata nggak mau diajak bohong. Pikirannya langsung pada urusan selingkuh. Alvis sampai harus mengalami serangan jantung lagi untuk meyakinkan istri bahwa dirinya sama sekali nggak pernah selingkuh. Ketika Alvis baikan beberapa hari kemudian, pada akhirnya ia harus menerima kedatangan dua polisi itu. Sang polisi nggak banyak basa-basi, ia langsung nembak dengan urusan perampokan uang yang telah terjadi di tempat kerjanya. Jadi selama Alvis dirawat, para polisi ternyata sudah melakukan investigasi. Seperti yang sudah direncanakan, Alvis pun kemudian pura-pura bego dan bilang bahwa dia hanya rekan kerja saja dengan Luigi Meroni. Pihak polisi tetap merasa heran bagaimana bisa Alvis tidak melihat sesuatu yang aneh selama perampokan terjadi padahal dia berada di dalam mobil bersama sang perampok.
Polisi yang satunya lagi bahkan mengungkap kemungkinan lebih jauh bahwa ada urusan gawat lain yang sudah dilakukan Alvis di luar masalah perampokan. Merasa terdesak, sang tersangka akhirnya menyuruh polisi untuk bertanya kepada istrinya saja. Merasa sudah aman bahwa istrinya akan memberikan jawaban yang meringankan, ternyata Bruna sang istri malah muncul dengan keraguan. Masalahnya bahwa pada waktu sehari sebelumnya, Bruna memergoki Gina yang datang untuk menjenguk Alvis. Tentu saja kecurigaannya makin kuat bahwa suaminya memang ada main dengan cewek ini. Jadi pada akhirnya di hadapan polisi, wanita itu pun malah meledak. Ia memberikan pernyataan bahwa suaminya nggak ada di rumah semalaman itu. Jawaban tersebut membuat Alvis kembali jantungan sehingga si om ini harus kembali mendapat penanganan darurat. Penyesalan Bruna tidak ada gunanya saat suaminya sudah dalam keadaan koma. Untuk menjelaskan masalah, film kemudian mengajak kita untuk menemukan puzzle terakhir dari kekisruhan itu dengan menilik profil Gina dan The Wolf sang petinju. Gina ini sebelumnya adalah seorang seksi dancer yang digait Nico alias The Wolf yang saat itu lagi punya banyak hutang. Orang yang dihutangi banyak oleh mantan petinju ini adalah pemilik Tyler tempat Luigi kemarin bikin jazz. Panggilannya adalah The Boutique. Bar kecil yang ia miliki ternyata hasil patungan dengan Alvis. Mereka ini rekanan bisnis. Alvis sendiri nggak begitu suka dengan Gina karena cewek ini terlalu royal bagi-bagi barang jualan kepada teman. Alvis justru menganggap si Gina ini menyusahkan. Si Gina ini memang cewek yang banyak nuntut, namun karena Nico saat itu lagi banyak hutang, ia pun jadi pelit. Hal tersebut sering membuat mereka bertengkar. Suatu waktu, mereka pun ribut besar dan berakhir cewek ini kabur dari pub. Nico kemudian menelpon Alvis meminta bantuan untuk dicarikan ceweknya itu. Sebagai teman, Alvis akhirnya berangkat meskipun ia pun harus ribut dengan istrinya dan berakhir dia kepergok saat ia lagi nyeret Gina. Alvis membawa Gina balik ke rumah klub milik mereka untuk membalikan cewek ini kepada Nico. Sang mantan petinju berjulukan The Wolf ini rupanya sudah kadung bucin berat. Alvis menyarankan agar ia membuangnya saja balik ke klub striptease, namun Nico sudah kadung terjerat cinta. Ketika Alvis sudah deal-dealan hendak melakukan perampokan dengan Luigi, sorenya ternyata ia langsung bilang kepada Nico. Alvis yang fans Torino ini memang sengaja menjadwalkan hari perampokan di hari Liga Champions untuk ngerjai Luciano yang ia tahu sangat ngefans dengan Juve. Di sini ia minta bantu Nico agar menyeberangkan kedua orang itu ke perbatasan sekalian membuatkan mereka paspor palsu. Iming-imingnya kalau operasi itu berhasil dilakukan, maka ia akan memberikan bar mereka sepenuhnya untuk Nico. Urusan tersebut kemudian dicurhatkan oleh Nico kepada Gina. Cewek Latina yang bandel ini ternyata malah mentertawakan pacarnya yang ia anggap terlalu bodoh. Dalam hal ini sudah mah nantinya ia akan disangkut pautkan, dia pun hanya mendapatkan imbalan receh saja. Gina lah yang kemudian ngompori Nico agar sekalian ngambil banyak dari hasil rampokan tersebut. Percuma punya julukan serigala kalau punya otak bodoh. Demikian hinaan dari Gina yang membuat Nico kemudian ngadat. Gak terima mendapatkan perlakuan KDRT, Gina berakhir cabut dari Nico lalu balik kerja di tempatnya yang dulu. Ketika Nico ketemu Alvis untuk mengambil foto yang akan ia bikinkan paspor, ia mulai nanya-nanya jumlah uang yang akan mereka rampok. Kenalan yang minta dibuatkan paspor palsu oleh Nico ternyata adalah si Butik. Orang yang pergaulannya luas ini punya berbagai kontak untuk urusan bidang kenakalan. Saat Butik menerima foto yang akan ia bikinkan paspor, ia sempat lama menatapnya. Nico pun tidak lepas dari hal lain yang membuatnya jadi terkesima, yaitu sebuah gaun pengantin baru hasil rancangan dari The Butik. Ketika Nico nanya harga, Butik memberinya jawaban yang merendahkan. Nico pun jadi panas, lalu ia pun bilang bahwa ia membuking gaun tersebut dan akan ia bayar sekalian dengan sisa hutangnya dalam waktu yang segera. Saat perampokan tersebut sedang dilakukan tanpa disadari oleh semuanya, Nico ternyata membuntuti sepanjang perjalanan.
Tadinya ia hendak membajak uang hasil rampokan itu, namun ketika ia melihat bahwa Luigi terjebak harus mengikut polisi, ia pun memutuskan untuk membuat kejadian tabrakan agar Luigi bisa pergi. Hal itu baru ia utarakan kepada Alvis malam harinya saat ia memberikan pistol kepada temannya itu. Alvis bisa membaca niatan buruk dari Nico. Segera ia menyimpan pistolnya karena saat itu dua orang yang mereka tunggu telah tiba. Kedua orang yang pecicilan ini ternyata selama itu tidak menghitung uangnya, namun mereka malah sibuk nonton pertandingan Juve. Jadilah keempatnya harus melakukan penghitungan secara mendadak. Sementara Luigi dan Nico melakukan penghitungan, Luciano dan Alvis membereskan semua uangnya sambil cekcok urusan bola. Luigi dan Nico ribut soal penghitungan jumlah uang yang gak cocok, sementara yang duanya lagi terus berdebat soal Juve versus Torino. Luciano membangga-banggakan klubnya dan menghina klub tetangga. Gak terima dihina, Alvis balik menyerang bahwa Juve bisa menang karena bosnya tukang nyogok dan direkturnya tukang atur-atur wasit. Pertengkaran makin hebat ketika hinaan udah masuk pada background masing-masing kawasan. Ucapan-ucapan Luciano yang makin nyelekit akhirnya membuat Alvis naik pitam. Orang yang gampang naik darah dan jantungan ini lalu tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah dua fans dari Juve itu. Tembakan tersebut memang sengaja tidak ia arahkan, namun demikian hal itu tetap saja membuat Luigi jadi keder. Ia pun langsung kabur dari tempat tersebut. Alvis dan Nico terus mengejarnya sambil terus melepaskan tembakan peringatan. Dalam suasana gelap gulita itu, keduanya lari tanpa arah, tidak sadar akhirnya mereka pun jatuh ke dalam jurang. Terpaksalah Alvis dan Nico harus mencari kedua mayat itu yang kemudian langsung mereka kuburkan di lokasi setempat. Subuh hari itu Alvis pulang dalam keadaan belepotan tanah kuburan, momen sebelum akhirnya ia mendapatkan serangan jantung. Sementara Nico sendiri nangkringin bar tempat kerja Gina untuk menjemput cewek pujaannya ini. Beberapa hari kemudian terjadilah momen itu ketika Gina datang ke rumah sakit dan terlihat oleh Bruna. Gina datang menjenguk Alvis tentunya bukan sekedar ingin membesuk. Ia minta bagian setengah dari uang rampokan yang disembunyikan oleh si om ini. Gina dan Nico hendak langsung kabur dari TKP. Mereka tentunya butuh uang untuk hidup di tempat baru. Namun demikian, Alvis gak seculun Luigi dan Luciano. Ia menolak permintaan Gina dan menyuruhnya agar segera pergi. Sebelum keburu kedatangan polisi, Gina dan Nico memang berniat langsung pergi. Namun sebelum mereka cabut, seseorang keburu datang menghampiri. The Boutique menyatroni bar milik Nico dengan barang pesanannya. Orang ini gak nerima alasan bahwa saat itu uangnya belum ready. Rupanya si butik ini sudah membaca berita perampokan uang di kantor pos tempo hari yang mana memuat wajah tersangka, orang yang tempo hari sempat diminta bikin paspor oleh Nico. The Boutique yakin bahwa Nico sudah kecipratan hasil rampokan itu dan sekarang sedang banyak uang. Untuk itu ia pun meminta Gina agar langsung mencoba gaunnya. Setelah itu ia pun langsung menagih uangnya. Yang ada ia malah dapat kiriman peluru dari Gina yang memang sudah kadung nekat. Kedua orang ini langsung kabur dari lokasi tersebut. Demikianlah cerita dari kasus 30 tahun yang lalu ini berakhir. Pengadilan dilakukan selama 2 tahun lamanya, namun pihak penyidik dengan bukti yang terbatas sulit untuk menentukan siapa pelaku perampokan yang sesungguhnya. Menurut filmnya ya guys, orang yang sudah menerima uang itu adalah saudara Luciano yang koleksi majalah Lega Calcio-nya mereka jabel dan juga Anna pacarnya Luigi. Itulah kenapa terjadi beda hasil ketika penghitungan dilakukan oleh Luigi dan Nico pada malam harinya. Menurut info spekulasi, sisa uang yang banyak telah disimpan oleh Alvis di rumahnya untuk ia berikan kepada keluarga. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.